Sebuah laporan militer yang bocor telah menghancurkan semua asumsi yang dimiliki Washington tentang peta kekuatan Asia, memaksa mereka untuk menatap satu nama dengan rasa gentar yang baru, Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, negara yang mereka anggap bisa diprediksi ini telah berubah menjadi sebuah variabel tak terduga yang membuat superkomputer Pentagon paling canggih sekalipun tampak usang. Kini, pertanyaan menakutkan yang bergema di koridor kekuasaan bukanlah apa senjata rahasia mereka, melainkan bagaimana Prabowo berhasil mengubah semangat sebuah bangsa menjadi kekuatan strategis yang tidak dapat diukur, apalagi dilawan. Di dalam ruang seminar yang tertutup dan mewah di Institut Studi Pasifik Hindia, salah satu lembaga pemikir kebijakan paling bergengsi yang terletak di jantung kota Washington, ketegangan intelektual yang pekat dan langka menyelimuti atmosfer yang biasanya tenang dan khidmat. Dinding-dinding berlapis kayu ceri gelap yang mengkilap seperti cermin, memantulkan cahaya lembut dari lampu kristal di langit-langit, seolah menelan semua suara, hanya menyisakan keheningan yang berat. Di sekeliling meja rapat oval raksasa, tempat keputusan-keputusan yang membentuk takdir dunia seringkali dibisikkan melalui bibir yang terkatup rapat. Berkumpul wajah-wajah paling berkuasa di Washington. Para jenderal dengan keras seragam yang berkilauan dengan pita tanda jasa dan bintang perak, para diplomat veteran dengan kerutan wajah dari dekade negosiasi yang menegangkan, dan para akademisi brilian yang mampu mengubah angka-angka kering menjadi skenario perang. Mereka semua berkumpul di sini, mengesampingkan semua jadwal sibuk, untuk mencari jawaban atas satu pertanyaan, sebuah pertanyaan yang telah membadai di koridor-koridor Pentagon dan Kementerian Luar Negeri selama berminggu-minggu. Di manakah letak kekuatan sejati Indonesia, sebuah negara yang terletak di papan catur geopolitik paling kompleks dan strategis di dunia modern, dan bagaimana kekuatan itu bisa menjungkir balikan semua persamaan kekuasaan yang pernah kita kenal. Sebuah laporan yang bocor, setelah latihan militer, dengan sandi Garuda Perkasa telah menciptakan gempa bumi. Laporan itu bukan sekadar analisis taktis, itu adalah sebuah peringatan, sebuah kesadaran yang tiba-tiba. Laporan itu menunjukkan bahwa negara yang selama ini hanya dianggap sebagai kekuatan menengah dengan ambisi yang sedang tumbuh ini, pada kenyataannya memegang sebuah kartu truf yang tidak diperhitungkan oleh model komputer manapun, oleh analis intelijen manapun. Sebuah kartu truf yang mampu menundukkan bahkan para raksasa. Kartu truf itu bukanlah senjata nuklir, bukan pula keunggulan jumlah dari pasukan raksasa gaya tradisional. Jadi, rahasia apa yang membuat para negara adidaya tidak bisa tidur nyenyak? Banyu Wirawan, seorang jurnalis veteran dengan rambut beruban dan mata yang tajam, yang memandu diskusi, berdeham pelan, suaranya bergema ringan dalam keheningan. Selamat datang, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, di Institut Studi Pasifik Hindia. Hari ini, kita akan membedah salah satu teka-teki geopolitik yang mungkin paling rumit di abad ke-21, Indonesia. Para tamu kita hari ini mewakili potongan-potongan berbeda dari teka-teki ini. Di sebelah kanan saya adalah Kolonel Purnawirawan Adi Nugroho, yang hadir langsung sebagai pengamat dalam latihan Garuda Perkasa dan pernah bertugas dalam misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Sudan Selatan. Pengalamannya tidak hanya berasal dari buku, tetapi dari realitas kompleks di titik-titik panas. Di sebelah kirinya adalah Dr. Ratna Sari Dewi, seorang pemikir analitis yang tajam, terkenal dengan karya-karyanya tentang ekonomi pertahanan dan analisis kuantitatif, yang percaya bahwa setiap perang dapat diukur dengan angka, dan terhubung dengan kita melalui tautan video dari Jakarta, adalah Profesor Budi Santoso, seseorang yang telah bertahun-tahun menjadi jembatan antara diplomasi dan akademisi, sebuah suara dari dalam Indonesia sendiri. Kolonel Nugroho, jika Anda mengizinkan, saya ingin memulai dengan Anda. Laporan Anda telah menyebabkan kegemparan yang tidak kecil. Anda menegaskan bahwa doktrin pertahanan keamanan rakyat semesta, atau Sishan Kamrata yang sudah dikenal dari Indonesia, yaitu pandangan, jika Anda berani menyerang saya, meskipun saya menderita kerugian besar, saya akan membuat Anda kelelahan. Hanyalah bagian yang sangat kecil, bahkan mungkin selubung, dari gambaran besarnya. Jadi, Pak, apa gambaran keseluruhannya? Kolonel Nugroho, seorang pria dengan perawakan tegap khas militer dan mata hitam yang dalam, menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan. Wajahnya menunjukkan ketenangan seseorang yang terbiasa dengan tekanan, tetapi matanya memancarkan keteguhan yang tak tergoyahkan.
Dia tidak menatap wajah-wajah tertentu, melainkan seolah-olah melihat menembus mereka ke dalam sebuah ingatan yang dalam. Terima kasih, Pak Banyu. Benar, Sishan Kamrata adalah sebuah fakta yang diakui, tapi itu hanyalah dinding luar sebuah benteng. Itu dirancang agar para analis seperti kita melihatnya, agar kita mengukurnya, agar kita merasa tenang bahwa kita telah memahami lawan kita. Saya berkesempatan masuk ke dalam benteng itu, dan saya menyadari bahwa kekuatan sesungguhnya tidak terletak pada dinding yang kokoh, melainkan tersembunyi dalam semangat orang-orang di baliknya. Kita semua di sini, di ruangan ini, terlalu fokus pada keseimbangan kekuatan konvensional, pada kontrak pengadaan jet tempur Sukhoi Su-35, armada kapal selam kelas Nagapasa, atau jangkauan rudal pertahanan pantai Yakhont. Ya, hal-hal itu penting. Tentu saja. Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara di dunia, terutama di kawasan ini, yang memiliki kapasitas militer yang begitu komprehensif. Sebuah pencapaian yang mengesankan, dan ini adalah buah langsung dari visi modernisasi pertahanan yang digalakkan secara agresif di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang memahami bahwa kedaulatan modern harus ditopang oleh teknologi yang mumpuni. Tapi itu bukanlah hal yang membuat Indonesia benar-benar tidak dapat diserang. Penyebab terdalamnya, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, adalah variabel yang tidak akan pernah muncul dalam grafik Dr. Ratna atau dalam simulasi komputer tercanggih Pentagon, yaitu rakyat Indonesia itu sendiri. Namanya disebut sebelum gilirannya berbicara. Dr. Ratna Sari Dewi, seorang wanita dengan rambut hitam pendek dan kacamata berbingkai tipis yang elegan, sedikit menyesuaikan posisi kacamatanya. Dalam sikapnya, ada kesabaran profesional, bercampur dengan sedikit skeptisisme yang nyaris tak terlihat. Dia adalah perwujudan keteraturan dan logika, sebuah dunia di mana segala sesuatu dapat dikuantifikasi. Saya sangat menghormati pengalaman lapangan Kolonel Nugroho. Mulainya, suaranya jernih dan tajam seperti pisau bedah. Namun, strategi modern dibangun di atas data yang dingin dan kering, bukan pengamatan romantis di lapangan. Kita tidak bisa mengabaikan tantangan ekonomi struktural Indonesia. Keterbukaan ekonomi yang sangat besar, ketergantungan pada rantai pasokan global dan pasar ekspor, kesenjangan pembangunan antar wilayah. Itu adalah asam yang menggerogoti daya tahan suatu negara dalam perang gesekan yang berkepanjangan. Ya, mereka memiliki industri pertahanan dalam negeri yang sedang berkembang. Tetapi dari segi kuantitas dan teknologi puncak, persenjataan mereka masih sederhana jika dibandingkan dengan negara adidaya. Beberapa baterai rudal Yakhont tidak dapat menghentikan serangan saturasi dengan ribuan rudal jelajah. Semangat yang disebutkan kolonel tidak bisa menangkap rudal di udara, juga tidak bisa mengisi perut ekonomi yang diblokade. Kita di sini untuk menganalisis kapasitas berkelanjutan negara dalam berperang, bukan untuk memuji kualitas suatu bangsa. Kolonel Nugroho tersenyum tipis, senyum yang tidak ceria melainkan penuh pengertian. Dia sudah menduga sanggahan ini. Bu Doktor, disitulah letak kekeliruan Anda. Anda membaca perang seperti neraca keuangan, aset, utang, dan hasil akhir. Saya melihat perang sebagai tragedi manusia, ujian akhir dari kehendak. Ada satu momen dalam latihan Garuda Perkasa yang tidak akan pernah saya lupakan. Itu tidak terjadi di pos komando dengan layar-layar yang menyala terang, tetapi di sebuah desa pengrajin kecil di pinggiran Jakarta. Dalam sebuah skenario simulasi, satu tim pasukan khusus musuh mencoba menyusup ke desa, dan perintah untuk memobilisasi pasukan pertahanan sipil, Hansip, dikeluarkan. Hanya dalam waktu setengah jam, pemilik warung soto, seorang pria paruh baya dengan tangan kapalan, telah melepaskan celemeknya yang masih beraroma kuah soto, untuk mengenakan seragam tempur, menutup pintu lipat warungnya dengan suara yang tegas. Aroma soto masih tercium di udara. Guru sejarah desa, yang beberapa menit sebelumnya masih mengajar tentang kerajaan Majapahit, meletakkan kapurnya dan mengambil radio komunikasi dengan sigap. Montir bengkel, dengan tangan yang masih berlumuran oli, sedang membongkar pasang senapan serbu pindad SS-2 dengan presisi seorang ahli bedah. Tiga pria itu, hanya dalam waktu 10 menit, dari orang-orang yang tidak saling kenal, berubah menjadi satu sel dukungan tembakan yang beroperasi dengan mulus dalam rantai komando. Saya bahkan tidak perlu menunjuk siapa yang menjadi komandan regu. Orang yang paling berpengalaman di antara mereka, si pemilik warung soto, secara alami maju sebagai pemimpin, memberikan perintah dengan singkat dan jelas. Kekuatan yang saya bicarakan adalah ini. Di Indonesia,
Ada jutaan orang berusia antara 18 hingga 60 tahun yang memiliki pelatihan militer dasar ini. Ini bukan jumlah personel potensial yang bisa dimobilisasi di atas kertas. Ini adalah pasukan jutaan orang yang terorganisir, memahami sistem komando, dan memiliki keterampilan tempur dasar, siap dalam setengah jam. Tidak ada tempat lain di dunia yang memiliki sumber daya manusia seperti ini. Ini bukan kapasitas perang sebuah negara, melainkan kapasitas perang total dari seluruh bangsa. Nugroho mencondongkan tubuh ke depan, suaranya kini bersemangat dan penuh keyakinan. Bayangkan ini dalam situasi darurat. Kapten sebuah kapal kontainer di pelabuhan Tanjung Priok bisa langsung membantu navigasi kapal angkatan laut yang rusak. Seorang pilot maskapai penerbangan sipil yang sedang berlibur bisa duduk di kokpit pesawat angkut militer. Para insinyur di pabrik tekstil bisa beralih memproduksi seragam dan perlengkapan pribadi dalam hitungan jam. Ini bukan sekadar mobilisasi umum untuk mengangkat senjata. Ini adalah kemampuan seluruh infrastruktur sipil dan sumber daya manusia negara untuk, dalam sekejap mata, berubah menjadi mesin militer raksasa, sebuah organisme hidup yang mampu menyembuhkan diri dan beregenerasi. Bu Doktor, ke dalam persamaan mana Anda bisa memasukkan kekuatan ini? Ke dalam simulasi mana? Bagaimana Anda mengukur patriotisme dan kehendak untuk bertahan hidup? Dr. Ratna mengerutkan kening. Dia melepas kacamatanya, perlahan membersihkan lensanya dengan selembar kain sutra. Dia mengakui dalam hati bahwa apa yang digambarkan Nugroho sangat mengesankan, tetapi tugasnya adalah menghilangkan emosi dari analisis. Saya akui, itu adalah faktor penangkal asimetris yang sangat kuat, Kolonel. Tetapi itu tidak menghilangkan kebutuhan negara tersebut akan teknologi tinggi dan ketahanan ekonomi yang dibutuhkan perang modern. Perlawanan rakyat semesta mungkin bisa membuat invasi menjadi sangat mahal. Ya, itu akan mengubah setiap jalan menjadi medan pertempuran, setiap rumah menjadi benteng. Tetapi, setelah pusat-pusat industri, infrastruktur energi, jaringan komunikasi, dan pangkalan-pangkalan udara negara, itu dilumpuhkan oleh serangan presisi jarak jauh, berapa lama perlawanan si pemilik warung soto itu, si guru itu, bisa bertahan? Mereka akan bertempur dengan apa ketika pabrik-pabrik amunisi telah hancur? Bagaimana mereka akan berkomunikasi ketika sistem telekomunikasi runtuh? Itu akan menjadi kisah heroisme yang tragis. Sebuah epik yang ditulis dengan darah, tetapi itu tidak akan menjadi kemenangan strategis. Tepat ketika konfrontasi intelektual antara logika dingin, Dr. Ratna, dan pengalaman pahit Kolonel Nugroho, tampaknya menemui jalan buntu. Layar besar di ujung meja konferensi, yang tadinya hanya menampilkan logo institut, tiba-tiba menyala. Jeda sinyal singkat, beberapa gangguan digital, dan kemudian wajah Profesor Budi Santoso muncul, begitu jelas hingga setiap kerutan di sekitar matanya terlihat. Dia duduk di sebuah kantor yang tampak sederhana di Jakarta. Di belakangnya ada rak-rak buku yang menjulang tinggi, penuh dengan pengetahuan dan sejarah. Wajahnya menunjukkan kelelahan seorang akademisi yang telah begadang bermalam-malam memikirkan nasib bangsanya. Tetapi matanya memancarkan kearifan yang dalam, ketenangan yang datang dari pemahaman akan arus bawah sejarah. Pak Banyu, tuan-tuan, nyonya-nyonya, jika Anda mengizinkan, saya ingin memperjelas satu hal, katanya. Suaranya berat dan hangat, membawa sedikit aksen khas Jakarta, terdengar di ruangan itu melalui sistem pengeras suara dengan jelas, langsung menarik semua perhatian. Baik Kolonel Nugroho maupun Dr. Ratna benar dari sudut pandang mereka masing-masing. Tetapi keduanya mencoba memahami Indonesia dengan kerangka berpikir barat, dengan ukuran-ukuran barat. Mereka seperti dua orang yang mencoba menggambarkan seekor gajah dalam kegelapan. Yang satu menyentuh belalainya dan mengatakan itu seperti ular sanca. Yang lain menyentuh kakinya dan bersikeras itu seperti batang pohon. Data Dr. Ratna akurat, tidak terbantahkan. Pengamatan Kolonel Nugroho juga begitu, hidup dan nyata. Potongan yang hilang, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, adalah perekat budaya yang menyatukan kedua elemen ini menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dia mengarahkan pandangannya melalui kamera, seolah menatap langsung ke mata setiap orang di ruangan itu. Pemilik warung soto, guru, dan montir bengkel yang disebutkan kolonel, mereka tidak mengangkat senjata hanya karena menerima perintah administratif. Mereka melakukannya karena sebuah konsep yang telah mendarah daging dalam jiwa kami selama berabad-abad, bela negara. Secara harfiah, itu berarti membela negara. Tetapi maknanya jauh lebih dalam. Ini adalah masalah kelangsungan hidup seluruh bangsa, warisan,
kehormatan, dan eksistensi kami di tanah ini. Bagi rakyat Indonesia, kata tanah air lebih dari sekadar istilah geografis. Itu adalah pusaka suci yang disirami darah para leluhur. Di tanah ini, ingatan akan revolusi nasional bukan sekadar bab dalam buku sejarah, itu masih hidup seperti luka yang belum sepenuhnya sembuh. Setiap keluarga punya cerita, sebuah bintang gerilya tua yang disimpan di dalam kotak, sebuah kehilangan yang tak pernah pudar dari perang kemerdekaan itu. Kakek saya berjuang dalam pertempuran Surabaya. Ayah saya dibesarkan dengan cerita-cerita para pejuang kemerdekaan. Saya menceritakan kembali kisah-kisah itu kepada anak saya. Profesor Budi berhenti sejenak, seolah-olah dengan hati-hati memilih setiap kata untuk mengungkapkan sesuatu yang hampir tak terlukiskan. Jadi, Bu Dr. Ratna, ketika pusat-pusat industri yang Anda sebutkan dibom, ketika kesulitan ekonomi melanda, ketika negara didorong ke tepi jurang, bagi orang-orang ini, perang tidak berakhir. Sebaliknya, saat itulah perang benar-benar dimulai. Karena bagi mereka, itu telah berubah menjadi perjuangan hidup dan mati, sebuah perang kemerdekaan lagi. Model Anda mungkin bisa menghitung bahwa sebuah negara akan runtuh ketika PDB turun 50%. Tetapi apakah model itu bisa menghitung kehendak suatu bangsa yang rela makan umbi-umbian, menggali lubang di dalam tanah untuk mempertahankan tanah airnya? Bagi orang Amerika. Lanjutnya, suaranya menjadi lebih lembut tetapi tidak kalah tajam. Patriotisme adalah sebuah kebajikan, sebuah nilai luhur yang dijunjung tinggi. Bagi orang Indonesia, itu adalah refleks, sebuah naluri bertahan hidup yang telah dikodekan dalam genetika kami melalui berabad-abad peperangan dan perjuangan. Dan yang membuat naluri ini menjadi sangat berbahaya bagi lawan manapun saat ini adalah karena ia menyatu dengan sebuah faktor yang tidak bisa diukur oleh model Anda. Persatuan dan kepercayaan rakyat yang luar biasa solid terhadap pemimpin mereka. Presiden Prabowo Subianto, dengan karisma dan sikap nasionalisnya yang tegas, telah berhasil membangkitkan dan menyatukan semangat laten ini. Jadi, ketika sebuah perintah dikeluarkan, itu bukan lagi sekadar instruksi birokrasi. Bagi rakyat, itu adalah panggilan dari seorang panglima tertinggi yang mereka percayai untuk menjaga kehormatan bangsa. Keselarasan antara naluri sejarah rakyat dan keyakinan mereka pada pemimpin saat ini menciptakan sebuah kekuatan sinergis. Inilah variabelnya, Dr. Ratna, yang tidak akan pernah bisa dihitung oleh algoritma manapun. Ini bukan sesuatu yang bisa dianalisis dengan grafik, melainkan sesuatu yang hanya bisa dipahami dengan hidup di tanah ini, menghirup udaranya. Oleh karena itu, ketika menghitung biaya intervensi militer ke Indonesia, Anda tidak hanya harus menghitung jumlah tank dan kapal perang yang akan dihancurkan, tetapi juga perlawanan dari puluhan juta jiwa yang mungkin terluka, tetapi tidak akan pernah menyerah. Ini adalah harga yang tidak akan sanggup ditanggung oleh negara adidaya manapun, sekuat apapun. Itulah kebenaran yang ditangkap oleh Kolonel Nugroho dengan intuisi seorang prajurit, tetapi tidak ditemukan oleh Dr. Ratna dalam datanya, karena itu tidak ada dalam angka-angka, itu ada di dalam hati manusia. Keheningan yang mendalam, nyaris mutlak, menyelimuti ruangan. Kata-kata Profesor Budi seperti batu yang dilempar ke permukaan danau yang tenang, menciptakan riak-riak yang menyebar, menghancurkan kepercayaan diri yang dingin dari para analis. Bahkan Dr. Ratna pun tampak termenung. Dia meletakkan penanya, matanya menatap ke ruang hampa, persamaan dan grafik di kepalanya seolah sedang berjuang dengan variabel baru. Variabel yang tidak logis, tetapi memiliki kekuatan yang dahsyat. Kolonel Nugroho menatap profesor di Jakarta melalui layar, dan di matanya tidak hanya ada rasa terima kasih, tetapi juga simpati dari seseorang yang telah melihat kebenaran, tetapi sulit mengungkapkannya dengan kata-kata. Akhirnya, Banyu Wirawan angkat bicara, suaranya sedikit serak. Jadi, jika saya memahaminya dengan benar, kesimpulan kita adalah ini. Kekuatan penangkal Indonesia yang sebenarnya tidak terletak pada teknologi militer atau skala ekonomi, melainkan pada potensi perlawanan total dan tak terbatas yang akan ditunjukkan oleh seluruh masyarakat ketika diserang. Kolonel Nugroho mengangguk dengan tegas. Untuk pertama kalinya dalam diskusi itu dia tampak benar-benar yakin, tepat sekali. Dan potensi ini menciptakan sebuah variabel tak terduga, yang bahkan simulasi perang kecerdasan buatan paling canggih pun tidak dapat memprediksinya. Anda bisa menginvasi sebuah negara, Anda bisa mengalahkan tentaranya di medan perang konvensional. Tetapi Anda tidak akan pernah bisa menaklukkan sebuah bangsa, di mana setiap warganya adalah seorang prajurit, setiap jalan adalah parit pertahanan,
setiap rumah adalah benteng. Ini adalah pelajaran yang telah dipelajari dunia, dengan cara yang pahit, ironisnya, di banyak tempat lain di dunia. Namun, Indonesia hari ini adalah versi yang jauh lebih terorganisir, terdidik, dan terindustrialisasi dibandingkan masa lalunya. Di sini, pemilik warung soto tidak hanya punya keberanian, dia juga tahu cara menggunakan granat berpeluncur roket. Insinyur tidak hanya tahu cara membenci, dia juga tahu cara merakit drone dari komponen sipil. Oleh karena itu, menyerang Indonesia bukanlah seperti mengganggu seekor harimau di dalam hutan, melainkan seperti membangunkan macan yang sedang tertidur. Dan di bawah kepemimpinan seorang presiden yang secara terbuka mendeklarasikan ambisi negaranya untuk kembali menjadi macan Asia, macan itu kini tidak lagi hanya tertidur, tetapi membuka matanya, waspada, dan siap. Ketika diskusi berakhir, suasana di dalam ruangan telah berubah total. Rasa ingin tahu akademis di awal, sikap analisis yang agak meremehkan, telah berganti menjadi rasa hormat yang bercampur dengan kekaguman. Skeptisisme Dr. Ratna telah melunak, digantikan oleh ekspresi termenung yang dalam dari seorang ilmuwan yang baru saja dihadapkan pada fenomena di luar model teoretisnya. Di mata tenang Kolonel Nugroho, terpancar kegembiraan sunyi karena pandangannya diakui dan dijelaskan secara utuh. Ketika para pembicara pergi, gelas-gelas air kosong di atas meja yang mengkilap masih tergeletak di sana, seperti saksi bisu atas kata-kata berbobot yang baru saja diucapkan, dan kebenaran telanjang yang baru saja diungkap. Keseimbangan perdamaian dunia yang rapuh, seringkali dianggap bergantung pada neraca kekuatan yang kasat mata, armada kapal induk, rudal hipersonik. Tetapi pada hari itu, para pemikir strategis terkemuka yang hadir di ruangan itu mengerti bahwa kekuatan penangkal yang sesungguhnya terkadang tersimpan di dalam benteng yang paling tak terlihat dan paling sulit diukur, yaitu hati dan semangat pantang menyerah dari suatu bangsa. Pemahaman ini tidak menebarkan ketakutan, sebaliknya, ia memperkuat fondasi perdamaian karena ia mengingatkan bahwa jalan dialog dan saling menghormati selalu lebih baik daripada konflik di mana tidak ada yang bisa benar-benar menang. Dan mungkin, kemandirian itu bukan hanya untuk pertahanan, tetapi juga merupakan energi tak terbatas bagi bangsa tersebut untuk membangun masa depan yang lebih makmur dan kokoh, masa depan di mana kekuatan terbesarnya adalah perdamaian itu sendiri. Jika Anda setuju dengan pesan ini, berikan kami suka, berlangganan saluran kami, dan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah.